Ya, sekarang kita mau memasuki lokasi yang mana sudah dilirik oleh pemerintah untuk dilakukan pengeboran panas bumi di Desa Radabata. Sayangnya kalau pohon bambu yang asri dan sejuk ini dieksploitasi untuk dijadikan pembangkit listrik yang notabene-nya akan mengganggu hajat hidup warga masyarakat di sekitar ini. Ini ada pemilik lahan, ada Bapak Nimus dan Mama Ina yang bersama-sama dengan kita menuju ke lokasi. Ini toko yang terakhir, ujung atas nih. Ini ke pekuburan mungkin 50 meter nih. Dengan kampung adat. Rongobaan sekitar 50 meter. Batas di samping bambu ini turun terus ke bawah. Itu ada 2 hamparan ke bawah tuh kurang lebih ya 2 hektar lebih atau 3 hektar ya. Terus sampai ini ke sana. Ini ada kampung lama, kampung Sada dulu. Dia nama sejarah-sejarah apa batu ini. Dia mak benusi kami na ada Nuolo Diana, nade kami minta apakah ini harus digusur untuk jadi sumur bor. Jadi kami minta ada pihak-pihak tertentu untuk memikirkan ini ya. Maka dia maka mau waktu dia bunuh nade kami minta, bunuh nade kami minta kita air rungkang. Yang itu orang yang tidak tahu adat. Baru gas betul lah angata yang tenihting yang ngau tuh kami mana bu. Baik, ini ada satu milik lahan yang salah satu titiknya ataupun titik ini satu titik yang akan dilakukan proses pemboran. Hari ini ada pemilik lahan. Ibu silahkan berikan tanggapan. Untuk kami sebagai pemilik lahan, ya di satu sisi kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, ya kami juga sebagai pemilik lahan, mungkin kami akan mendapat keuntungan. Tetapi bagaimana dengan kehidupan masyarakat juga di sisi lain, kami juga bisa mempertimbangkan kami punya masyarakat, khususnya masyarakat Radabata dan 6 desa lainnya, yang mana di sini merupakan kami punya tumpuan kehidupan, lahan pertanian. Bambu-bambu ini juga bekerja sama dengan Indo Bambu, yang mana sudah menyerap tenaga kerja yang banyak. Terus di Radabata ini kami akan dekat dengan bangun, sementara bangun rumah ibadah, akan dibangun juga puskesmas, yang mana 7 desa itu puskesmasnya di Desa Radabata yang radiusnya mungkin kurang lebih 100 meter dari yang akan menurut penjelasan Belpat B akan dibangun di tempat ini. Jadi kami sebagai pemilik lahan untuk bahas setiap warga negara itu harus tunduk kepada negara, iya. Tetapi bagaimanapun kami punya nasib, kami punya warga, kami punya masyarakat juga. Karena warga negara ini juga masyarakat Radabata. Jadi kami tidak setuju kalau Belpat B akan dibangun di tempat ini.
bangunan gereja Stasi Radabata yang berjarak kurang lebih 150 meter dari Welpet B. Dari kejauhan kita sudah melihat bangunan gereja. Yang menjadi alasan utama mengapa kami kaum muda menolak pengeboran ini. Berikut ini alasan pertama kenapa kami kaum muda di wilayah kampung desa kami ini menolak proses pemboran daerah TI. Itu alasan yang paling pertama, yaitu tempat ibadah kami yang sedang kami gunakan, dan ini yang baru, ya. Dan ini yang baru, dan jaraknya dari sini, dari tempat ibadah ke pusat pemboran itu kurang lebih 150 meter, ya. Sekali lagi kurang lebih 150 meter dari sini. Dan itu kita bisa membayangkan, ya, dampak negatifnya. Bangunan yang itu kami bangun dengan susah payah, dengan keringat, ya, bercucuran, mubazir kalau pemboran daerah TI itu tetap dilanjutkan atau dilaksanakan. Jadi kita bisa lihat di sini tempat, sekali lagi di sini tempat pembangunan gereja kami yang baru, dan yang ini gereja kami yang lama atau kapela kami yang lama. Dan titiknya dari sini, atau dari tempat ibadat ini ke titik pemboran daerah TI itu kurang lebih 160 meter. Ya. Jadi itu alasan pertama kenapa kami menolak proses pemboran daerah TI. Sekali lagi, kami kaum muda di wilayah desa dan juga kampung kami ini, kami menolak proses pemboran panas bumi daerah TI. Ya. Jadi kira-kira dari sini, titik dari tempat ini saya berdiri ke titik Welpet B-nya itu, kalau saya tidak salah sebut, Welpet B itu kurang lebih 150 meter. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, jadi ini alasan kedua. Kenapa kami bersikukuh menolak, ya, proses pemboran di lingkungan ataupun di wilayah kami ini, di desa dan di kampung kami ini. Ya. Yang kedua, karena jarak dari titik pemboran itu sampai ke tempat pemakaman umum di sini itu jaraknya kurang lebih 100 meter. Ya, dan itu menjadi pertimbangan kedua kenapa kami begitu tegas, begitu bersikukuh menolak segala macam bentuk proses pemboran. Ya, jadi baik, berikut alasan ketiga kenapa kami menolak, ya. Kenapa masih sama, kenapa kami menolak, yaitu bersebelahan atau berdekatan dengan kompleks gereja tadi atau kompleks kapela tadi, itu ada salah satu kampung adat, ya. Salah satu kampung adat milik suku Lodo dan suku Seso. Di sini ada kampung adat yang padat penduduk, ya. Dan kita bisa membayangkan bersama risikonya apabila pemboran dari itu dilanjutkan, mau dikemanakan warisan leluhur, ya, situs-situs leluhur ini. Ya, selain perkampungan adat milik suku Lodo dan juga suku Seso, di sini juga terdapat perkampungan adat milik suku Sikto dan suku Taka.
Jadi ini juga menjadi salah satu alasan kenapa kami menolak proses pemboran. Dan jarak dari lokasi sampai ke perkampungan adat ini kurang lebih 200 meter. Ya. Adalah pilar yang dipersiapkan oleh petugas yang datang survei itu. Pilar ini nantinya ditanam di tapal batas lokasi pemboran nanti. Ini salah satu bukti faktanya. Ini tuan tanah sudah menolak dan akhirnya mereka lah turun dan simpan di sini. Ini ada salah satu perkampungan yang juga Paling dekat. dengan lokasi pemboran. Kita bisa lihat semua. 50 meter. Sayangnya kalau situs-situs budaya ini nantinya dieksploitasi demi kepentingan negara lah, yang 90% tidak menjamin hajat hidup warganya. Ini perkampungan adat di Kampung Rongobaan milik suku Keli dan suku Kinga dan suku B. B. Untuk yang bagian atas ini adalah rumah adat dari pemilik lahan yang tadi kita wawancara. Pemilik lahan dengan tegas sudah menyatakan bahwa mereka menolak pertambangan ini. Ini salah satu rumah adat. Dan rumah adat ini dibangun dari hasil penjualan bambu yang ada di lokasi tadi. Ketika bambu di lokasi tadi dieksploitasi, dihilangkan, maka mata pencaharian mereka sirna begitu saja dengan kehadiran panas bumi darat tinggi. Terima kasih. Selain perkampungan adat, tempat ibadah dan pemakaman umum di Desa Radabahta juga terdapat fasilitas kesehatan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari titik Belpet B. Ini fasilitas kesehatan Puskesmas Radabahta. Sayangnya kalau benar akan dieksploitasi menjadi panas bumi, ketika udaranya tercemar, maka pasien yang dirawat di sini juga pasti akan terganggu.